Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah, kita masih bisa dipertemukan, yang mana masih dibilang di bulan Zulhijjah, yang lebih kurangnya masih dalam suasana haji. Alhamdulillah, baru kemarin kita melaksanakan ibadah agung, ibadah mulia. Hari-hari yang sebelumnya kita lalui, hari-hari yang membuat orang-orang lalai itu menyesal, hari-hari di mana orang-orang males itu melek kalau kemarin-kemarin itu harganya mahal. Dari yang puasa, dari yang sedekah, dari yang berkorban, sampai orang yang ngerobohin sapi, motong, sama bagi-bagi. Masya Allah, itu hari-hari mulia itu ya. Orang tuh gurunya rebutan. Makanya ketika kemuliaan Allah berikan kepada umat muslimin di hari-hari besar tersebut, diberikan momen-momen kebahagiaan, yang mana momen-momen itu semarak untuk patut dianggap bahagia. Kenapa? Karena jangan sampai kehilangan momen mulianya itu hari. Itu hari paling dibanggain sama Allah. Itu makanya dipancing sama kegembiraan umat. Aneh kalau di hari tersebut ada yang nyungkep, ada yang ngumpet, ada yang sedih. Ya, nyungsep lagi. Orang hari dimana kita disuruh gembira, mulia, ya kan? Apa aja jadi mulia itu. Ya, ada yang datang-datang ya, tahu-tahu langsung megang tali, ngerobohin sapi, coba itu. Girang banget, kaki sapi dipegang. Ada yang megang golok, yang jarang-jarang tiap tahun nggak pernah megang, tiap hari nggak pernah megang. Waduh, tahunan dipegang golok. Motong sih enggak, megang doang. Nah, itu hari kegembiraan. Emang sengaja Allah jadikan itu satu momen supaya apa? Berbaginya kebahagiaan, kemuliaan besarnya itu hari dapat dirasakan oleh muslimin semuanya. Masya Allah. Itu kita syukurin. Kita ngalamin ini tahun. Nah, kalau kita dengan ilmu syukur itu kita rasakan, gede lagi pahalanya. Kenapa? Karena begitu besar Allah memberikan rahmatnya sampai kita bisa menikmati hari-hari mulia yang Allah limpahkan kepada kita. Nah, itu beda rasanya orang nggak paham dimuliain ada. Beda rasanya sama orang yang paham dimuliain. Coba lah, ente datang ke tempat yang ente itu dihormati, ente paham ente dihormati, beda rasanya. Gitu. Jadi rasa kita menghargai waktu tersebut, momen tersebut, umur tersebut, itu bagian dari kemuliaan yang Allah kasih. Dan kita penuh syukur akhirnya. Sama orang yang kagak paham beda. Tiba menerima rame nonton, gak paham dia, dapat keberkahannya, dapat kemuliaannya. Emang Allah lagi umbar itu hari, diumbar. Tapi lebih utama sama orang-orang yang paham dan alim akan waktu mahal tersebut. Gitu. Diikhlasin hatinya, dipasrahin jiwanya. Jadi mulai menata hati yang tadinya kita ngarep-ngarep nih, kalau lagi hari korban kan ngarep-ngarep, gampangan mana gua ambil nih. Gua paha, dengkul, pala, kulit tadinya. Habis ngaji udah mulai beda. Tunggu sampai semua selesai. Tunggu sampai panitia ini betul-betul ikhlas untuk memberikan hadiahnya.
baru dijual. Ini kagak, belum apa-apa. Oh, upahnya kulit nih. Oh, upahnya dengkul nih, upahnya pala nih kalau kita nimbrung. Nah, ini kan, ini kejahilan. Padahal itu tidak boleh dijadikan upah. Makanya bertahap. Kita sih bukan berarti kemarin-kemarin kita salahin, karena ketika orang bersemangat langsung kita salahin, downnya apa? Ngambek. Gara-gara ingin menghadiri ritual sunnah, terus kita menyakiti hati saudara kita, terjebak kita kepada keharaman. Apa itu? Nyakitin saudara kita. Orang ngambek, ngaji kagak mau, akhirnya gara-gara kita ditegur. Nah, pelan-pelan. Kemarin-kemarin bukan berarti habaib, asatidz, para kiai itu nggak ngingetin. Mungkin membutuhkan cara bagaimana memberikan pemahaman itu. Kalau ditegur di jalan, di lapangan, habis pada ngambek. Segitunya amat sih. Itu makanya pelan-pelan. Ini perlu proses doanya para ulama. Ya, Islam masuk itu kan apa istilahnya dengan adab. Ya, mengedepankan akhlak, mengedepankan etika dan perasaan. Beda kalau udah paham, mau ditekan. Kalau udah mengenal halal haram harus. Gitu. Jadi istilahnya enggak melulu ketika syariat itu terjadi ya di depan kita langsung kita patahin. Jangan. Kita berhadapan sama siapa dulu? Kita berhadapan sama orang-orang yang lagi semangat ibadah tapi belum paham ilmunya. Jangan dipatahin. Ini salah satu momen di mana keberkahan majlis, keberkahan kita bertaklim, salah satunya itu kita menghargai saudara kita dengan cara apa? Membiarkan dengan momen-momen tertentu, lalu kita menegurnya pada saat-saat yang tepat. Ya, caranya dengan sedikit, ayo selorok kita di majlis. Nah, ini bukan kata gue nih, itu kata Ustadz misalnya. Nah itu kan sedikit lunak cara menegurnya. Tapi kalau di lapangan, nggak boleh lu, mau begini. Ngambek dia besok. Ngelihat sapi trauma. Gue pernah ditegur di depan orang. Wah, gue malas banget. Ngelihat sapi enggak. Buru-buru mau korban. Gitu, ada nggak orang-orang trauma gitu? Ada. Ya orang kalau punya istilahnya sensitif dirinya itu tinggi. Iya, ditegur aja udah, luar biasa. Lu kerjain diri dah. Lu kerjain dirinya, ambil semuanya, bisa begitu dia. Udah, gua nggak salah, iya bener, gua nggak salah. Gitu ngambek dia, udah tahunan kali ketemu. Boro-boro dia mau korban, lihat sapi trauma. Gara-gara ditegur dengan cara yang padahal amaliyah itu semarakkan amalan-amalan sunnah. Tegur dengan cara yang salah akhirnya menimbulkan keharaman. Ini makanya kita harus teliti dan baik-baik. Alhamdulillah ya, kita kemarin semarak dan bersyukur alhamdulillah. Ini kalimat tasyakurnya bukan main ya. Kemarin yang dititip korban sama kita merasa puas. Ya ini kan keberkahan hati kita. Hati itu kalau udah kesetting, orang yang hadir pun ikut kesetting. Kita bahagiain, alhamdulillah Bu, Pak, ini korbannya nurut banget ya. Padahal ada yang ikat kaki sampai bingung. Nurut. Nah kita kasih tahu tanda apa? Tanda yang ngasih korban ini, yang ngasih binatang hewan korban ini adalah hatinya senang, hatinya bahagia. Itu jadi prosesnya gampang. Kan banyak kejadian-kejadian, masya Allah, girasnya bukan main itu binatang. Ya kayak kagak rela, wah ini kudu proses dulu nih, enak aja, ngamuk dulu dia. Ketika dia ngamuk lepas dari ikatan lalu makan korban, harusnya muhasabah. Siapa yang berkorban, siapa yang membantu, semua disuruh muhasabah. Kenapa itu terjadi? Terjadinya tersebut nggak mungkin tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ada hal-hal yang buruk, kita harusnya muhasabah. Nanti ketusuk jarum aja itu adalah satu tanda bagaimana Allah menghapus dosa seorang hamba dengan sakit dan pedihnya tusukan jarum. Kalau sapi bukan jarum, berdepak sekapung, bukan muhasabah lagi itu betul-betul yang mau teguran namanya. Itu maksudnya.
Paham ya? Iya, jadi alhamdulillah kalau kita udah bersyukur, kita udah mulai memahami sedikit banyaknya ilmu tentang kurban. Ya. Mulai ada kenikmatan ilmu. Gitu. Sedetail itu Allah atur. Ya.